kepala desa yang telah purna bakti masa jabatan 2016-2021, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Nurwawi beserta seluruh perangkatnya, jajarannya, dan juga yang kami hormati Bapak Aswar Wabik selaku Sekcam Kecamatan Muara Padang, dan juga Bapak Sukato juga dari kecamatan yang kami hormati, dan yang kami hormati dari Kapolsek Muara Padang yang dalam rangka ini diwakili oleh Bapak Rijal Eka Saputra selaku Babin Kamtimas desa kita, dan juga dari perwakilan Koramil Mariana yang diwakili oleh Bapak Dedi selaku Babinsa desa kita, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu semua, baik itu kepala dusun, RT, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir dalam ruangan ini, Bapak Ibu, Ibu PKK, tokoh pemuda, Karang Taruna, dan tokoh adat, para kiai, alim ulama, dan juga lupa Pak tadi perwakilan dari kantor urusan agama Kecamatan Muara Padang, dan juga Bapak Riswanto selaku Bundes yang tentunya untuk mengelola Bundes tadi, Bundes Badan Usaha Milik Desa, dan seluruhnya tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini berkat rahmat dan hidayah beliaulah kita bisa berkumpul di ruangan ini, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa melaksanakan acara pisah sambut. Dan sholawat serta salam tak lupa pula mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kami selaku BPD, lembaga BPD telah menyelenggarakan pesta demokrasi di desa kita. Tahapan demi tahapan telah usai. Kalaupun ada permasalahan itu adalah suatu proses demokrasi, namun itu bisa diselesaikan. Memang kami baik dari pihak Ripal maupun dari kandidat yang terpilih itu selalu memfasilitasi, itu adalah salah satu tugas kami itu, dan sudah selesai terbukti dilantiknya pada tanggal 10 di Kecamatan Muara Sugian. Selamat kepada Pak Nurwawi kami ucapkan selamat, semoga bisa membawa amanah memimpin desa kita. Memang tugas berat ke depannya yaitu untuk mempersatukan warga, itu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan. Karena apa? Selama ini rapat undangan 200 paling 250 itu yang datang, itu salah satu PR terberat kita untuk mempersatukan warga. Karena tanpa ada gotong royong, tadi sudah disinggung oleh Bapak Agus Rianto, tanpa ada kebersamaan, tanpa ada kebersatuan, jalannya roda pembangunan di desa kita akan terseok-seok. Kita sadar kita sebagai ibu kota kecamatan yang tentunya itu sering saya ucapkan, kita harus jadi barometer, tolak ukur, kita harus menjadi yang terbaik. Mari kita buktikan sama-sama kita bisa, kita mampu sebagai ibu kota, dengan tentunya tugas yang sangat berat tadi untuk mempersatukan warga. Karena jangan ada lagi isu-isu yang sudah-sudah, mari kita bersatu. Karena selama ini selalu ada isu A dan B, isu yang gak karuan, itu tolong itu diminit, jangan disebarluaskan lagi. Jadi ke depan kita harus bersatu padu membangun desa, kita rangkul
yang sudah terpilih, sudah dilantik, dan para tim sesnya itu jangan jemoh, jangan memancing emosional, jangan menunjukkan egonya. Dan juga rival-rival itu insya Allah saya akan menyampaikan kepada mereka untuk selalu legowo, sehingga kita bisa membangun desa ini. Dan selanjutnya kemarin kami ada pertemuan di kabupaten, itu masalah tanah Pasum. Itu saya sendiri diundang oleh Pak Wabub melalui ketua APNAS kami Bapak Wahono untuk menyaksikan penyelesaian Pasum. Jadi ke depan untuk lahan-lahan Pasum itu tolong ditertibkan Pak Kades, itu salah satu PR juga. Dan juga Bapak Ibu warga yang di sini yang kebetulan punya garapan di Pasum, ke depannya kalau pemerintah menggunakan untuk kepentingan umum harus legowo menyerahkannya, karena itu tanah untuk kepentingan umum, termasuk tanah Bundes yang di samping Polsek. Itu saya dulu sebenarnya tidak setuju, karena di situ kita itu sudah disampaikan dengan asisten satu Kesrah Bapak Asmi, Kecamatan Muara Padang kedepannya adalah persinggahan, bukan tidak jadi kedepannya kita bisa menjadi kota mandiri. Jadi harus kita persiapkan lahan-lahan itu. Siapa tahu nanti ada bangunan rumah sakit Pratama, ada universitas, ada kantor-kantor lainnya. Itu kita harus persiapkan. Saya dulu pernah menyampaikan, tolong diatur kembali tata ruang desa kita, karena kita ini adalah ibu kota kecamatan. Jadi harus dimaksimalkan mungkin. Karena apa? Tanah itu 200 meter itu adalah lahan Polsek. Itu jadi sawit yang dipanen itu sebagian besar itu punya Polsek. Jadi ini termasuk PR juga. Jadi nanti yang tanah-tanah Pasum itu tolong ditertibkan. Itu penyampaian dari asisten satu di kabupaten. Saya kebetulan ikut dalam forum itu. Dan jangan sampai ke depannya itu ada permasalahan. Jadi sebelum ada permasalahan, kita harus hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kita berembuk bersama. Dan yang terakhir, saya nggak perlu panjang lebar, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Namun berhubung waktunya sudah merangkak siang, kemarin juga diadakan Musyerbang Cam ya Pak Sikcam. Pada tanggal 14 kami setelah selesai Musyerbang Cam itu ada pertemuan khusus dengan salah satu anggota dewan, yaitu Bapak Emi Sumitra. Jadi kami juga membicarakan tentang bedah rumah. Pak Emi tolong kita ini adalah generasi kedua. Untuk generasi pertama sudah banyak yang meninggal. Kalau ada program bedah rumah, tolong ditingkatkan lagi dananya. Kalau 10 juta, nanti jatuhnya tinggal 7 juta. Itu banyak warga kita yang menjual lahan. Karena apa? Pada zaman dulu, generasi pertama itu anaknya banyak Pak. Contoh keluarga saya 8. Kalau 2 hektar dibagi itu tinggal berapa? Nah sekarang mau bangun dengan bantuan 7 juta tadi, itu dengan beliau ingin menyamakan dengan tetangganya, ingin rumah yang layak, akhirnya mereka jual lahan. Otomatis ini kedepannya tidak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala sesuatu bantuan pemerintah itu untuk meningkatkan masyarakat. Jadi alhamdulillah itu di ACC Pak Sekjam itu sudah dikoordinasikan dengan pihak provinsi, itu minimal 15 juta. Dan yang kedua itu masalah PAM. Masalah PAM itu saya bicarakan, itu Pak Emi langsung menghubungi Pak terkait, itu suruh mengelola. Mari Pak Kades nanti ke depan kita sama-sama atau bersama Bundes. Itu sudah disampaikan dengan Pak Emi Sumitra. Dan juga yang perlu satu lagi, itu saya langsung melompat. Tadi Pak Kades yang baru ini ingin membangun, siap untuk melanjutkannya. Mari kita bersatu baru, semangat baru, kepala desa yang baru.
itu masalah tentunya di berbagai bidang, yaitu sesuai dengan visi misi Kabupaten Banyuasin. Nah, salah satunya yaitu untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Jadi juga salah satunya birokrasi, Pak. Tolong birokrasi kedepannya Pak RT, kepala dusun dimanfaatkan. Ini pagi tadi itu ada yang melapor saya. Ini orang mengadakan hajatan nikah ini nggak melalui RT apa tuh. Itu kayaknya langsung ke polsek apa gimana nggak tahu saya. Itu nanti dulu Pak, nanti kita selusuri, nanti kita koordinasi, duduk bersama. Jadi tolong birokrasi juga dibenahi. Mari kita terbuka, dengan adanya keterbukaan tentunya perjalanan kita untuk membangun desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah. Bila perlu Pak RT dikasih belangko atau pengantar untuk mengajukan surat nikah, pengantar jual beli, dan juga untuk jual beli juga harus jelas. Ini saya dengar ada yang diminta 5 juta, ada yang 3 juta. Jangan sampai ke situlah. Kita harus atur. Kami BPD selaku dituntut untuk bikin perdes. Kami juga mencari celah. Perdes ini bertumburan atau tidak, bertentuan dengan undang-undang, dengan peraturan bupati, dengan perda. Dan yang terakhir, kalau memang ada pergantian perangkat atau RT, itu memang hak prerogatif kepala desa. Tolong cari yang berkompeten ke depannya, yang bisa berkualitas, bisa bekerja sama. Jangan dipelintir peraturan, nanti perda dipelintir menjadi peraturan pertalian darah. Nah, ini kan susah kalau ada pertalian darah. Jadi peraturan tetap peraturan ke depannya. Jadi saya kira itu saja sambutan dari saya mewakili seluruh anggota BPD. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhir salam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.